Bab 1951, Aturan Tak Terucapkan Sekte Pemujaan Api. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Akhirnya, setelah rentang 10 napas berlalu, dua mutiara spiritual di tangan Duan Lingtian mulai bersinar dengan cahaya biru, mengumumkan kepada dunia akar spiritual bawaannya. Dia benar-benar memiliki akar spiritual bawaan biru. Mata Wu Yi melebar. Sebelumnya, dia tidak percaya bahwa Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru karena dia telah mendengar berita dari tempat suci penyu hitam bahwa Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan berwarna kuning. Namun, sekarang dia telah melihat mereka dengan matanya sendiri, dia tidak punya pilihan selain mempercayai mereka. Akar spiritual bawaan biru. Setelah melihat hasil dari dua mutiara spiritual di tangan Duan Lingtian, Guo Xiong juga bingung. Ketika dia sadar kembali, dia dalam hati mengutuk tetua api perunggu Black Turtle Sanctum yang menguji akar spiritual bawaan Duan Lingtian saat itu. Dia sebenarnya telah salah mengira keajaiban marsial Dao dengan akar spiritual bawaan biru sebagai orang biasa-biasa saja dengan akar spiritual bawaan kuning. Penatua itu tidak hanya menyabotase kemajuan keajaiban marsial Dao ini, tetapi dia bahkan mendorongnya menjauh dari sekte pemujaan api. Duan Lingtian, mengapa kamu tidak menerimaku sebagai tuanmu dan bergabung dengan Vermilion Bird Sanctum sebagai gantinya? Wu Yi memandang Duan Lingtian dengan mata menyipit dengan sedikit harapan. Dia mengungkapkan senyum yang menurutnya terlihat baik. Saat ini, dia sepertinya telah melupakan ketidaksenangannya dengan Duan Lingtian. Begitu dia berbicara lagi, dia meminta Duan Lingtian untuk menjadi muridnya. Di sekte pemujaan api, keajaiban marsial Dao dengan akar spiritual biru selalu diperebutkan oleh sesepuh api perak untuk diambil sebagai murid. Sebagai penatua api perak di Vermilion Bird Sanctum, Wu Yi, tentu saja, tidak terkecuali. Tidak ada yang tersisa untukmu di Black Turtle Sanctum, kamu telah menyinggung Lian yang picik itu. Kamu hanya mencari masalah jika terus tinggal di tempat penyu hitam. Jika Anda bersedia menerima saya sebagai tuan Anda, saya akan meminta pemimpin Sanctum Lord dari Vermilion Bird Sanctum untuk berbicara dengan pemimpin Lord Sanctum dari Black Turtle Sanctum dan membawa Anda keluar dari Black Turtle Sanctum. Suara Wu Yi mengandung sedikit urgensi ketika dia berbicara. Sementara Duan Lingtian berada dalam dilema karena dia bermaksud menolak tawaran Wu Yi, Guo Xiong segera berbalik untuk melihat Wu Yi dan mengutuk, brengsek. Duan Lingtian adalah keajaiban marsial Dao dari tempat suci penyu hitam. Beraninya kau mencoba dan mencurinya di depanku. Apa menurutmu aku sudah mati? Guo Xiong, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Wu Yi sedikit tidak senang saat mendengar kata-kata Guo Xiong. Dia berkata dengan wajah datar, saat ini, tidak ada seorang pun di tempat suci empat simbol yang tidak tahu tentang situasi Duan Lingtian di tempat suci penyu hitam. Jika Duan Lingtian terus tinggal di Black Turtle Sanctum, siapa yang tahu kapan dia akan dibunuh oleh Lian, bukannya kamu tidak mengenal Lian. Dia adalah orang yang kejam yang akan menggunakan segala macam metode hanya untuk mencapai tujuannya. Di masa lalu, dia mengira Duan Lingtian hanyalah seseorang yang biasa-biasa saja dengan akar spiritual bawaan kuning. Itu sebabnya dia mengambil waktu manisnya sendiri untuk berurusan dengannya. Namun, jika dia menemukan bahwa Duan Lingtian memiliki akar spiritual biru, dia pasti akan melakukan segala daya untuk menyingkirkan Duan Lingtian. Ini adalah salah satu alasan Wu Yi mengkonsolidasikan wilayah apinya untuk menghalangi pandangan semua orang. Jika Lian mengetahui bahwa Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru, dia takut Lian akan membunuh keajaiban marsial Dao ini di buayan. Oleh karena itu, menurutku yang terbaik adalah Duan Lingtian datang ke Vermilion Bird Sanctum, terlalu berbahaya baginya untuk terus tinggal di Black Turtle Sanctum. Bagaimanapun, Lian akan belajar tentang akar spiritual bawaan biru cepat atau lambat, kata Wu Yi. Setelah mendengarkan Wu Yi, berbagai ekspresi melintas di wajah Guo Xiong. Penatua Guo Xiong, saya tahu Anda juga berniat mengambil Duan Lingtian sebagai murid Anda. Alasan Anda tidak mengatakan apa-apa adalah karena Anda tahu bahwa Anda tidak dapat melindunginya dari Lian. Biarkan dia pergi. Biarkan dia bergabung dengan Vermilion Bird Sanctum. Lian tidak akan berani bertindak sesukanya di Vermilion Bird Sanctum. Wu Yi menasihati Guo Xiong. Guo Xiong mencibir. Meskipun aku tidak bisa menjamin aku bisa melindungi Duan Lingtian, itu tidak berarti tidak ada seorang pun di Black Turtle Sanctum yang bisa melindunginya. Kamu. Setelah mendengar kata-kata Guo Xiong, mata Wu Yi melebar karena terkejut ketika dia bertanya,
kamu berencana untuk memperkenalkan Duan Lingtian kepada pemimpin Sanctum dari tempat suci penyu hitam. Tepat sekali. Guo Xiong mengangguk. Penatua Guo Xiong. Wu Yi menjadi cemas ketika dia melihat betapa seriusnya Guo Xiong. Dia benar-benar tidak mau membiarkan orang yang begitu berbakat lolos dari jarinya. Tolong pertimbangkan usia saya dan fakta bahwa saya masih belum memiliki murid langsung yang layak. Berikan Duan Lingtian kepadaku. Aku, Wu Yi, akan berutang budi padamu. Aku pasti akan mengingat bantuan ini. Duan Lingtian tidak bisa berkata-kata saat dia melihat pemandangan yang terbentang di depannya. Wu Yi bahkan tidak meminta pendapatnya dari awal hingga akhir. Guo Xiong yang mulai kesal dengan betapa gigihnya Wu Yi melihat betapa terdiamnya Duan Lingtian, dan matanya langsung berbinar. Dia dengan cepat berkata, Penatua Wu Yi, tidak ada gunanya memberitahuku semua ini. Jika Duan Lingtian tidak mau tinggal di Vermilion Bird Sanctum, apakah Anda akan mengikatnya di sini? Menurut pendapat saya, lebih baik jika Anda bertanya apa yang dia inginkan daripada mencoba membujuk saya. Kamu melakukan sesuatu dengan cara yang salah. Dengan kata-kata ini, Guo Xiong langsung mendorong masalahnya, Wu Yi, ke Duan Lingtian. Ketika Wu Yi berbalik untuk melihatnya, Duan Lingtian memasang ekspresi minta maaf di wajahnya saat dia berkata, Penatua Wu Yi, maafkan aku. Kemampuan surgawi yang berharga dari Black Turtle Sanctum, penghalang penyu hitam. Penghalang penyu hitam adalah satu-satunya alasan Duan Lingtian tinggal di tempat suci penyu hitam. Satu-satunya hal yang dia kurang sekarang adalah kemampuan surgawi defensif tingkat tinggi. Sebagai kemampuan surgawi defensif nomor 1 Sekte Pemujaan Api, penghalang penyu hitam tidak diragukan lagi adalah kemampuan surgawi defensif yang paling cocok untuknya. Benar, saya hampir lupa bahwa Duan Lingtian juga sangat berbakat dalam menguasai kemampuan surgawi. Kamu sudah menguasai 3 kemampuan surgawi tingkat tinggi, Guo Xiong segera berkata sebelum Wu Yi dapat berbicara. Dia memandang Wu Yi dan terus berkata sambil tersenyum, Penatua Wu Yi, jika saya tidak salah, kemampuan surgawi yang berharga dari tempat suci burung Vermilion tampaknya tidak lebih kuat daripada kemampuan surgawi gerakan tingkat tinggi yang Duan Lingtian telah menguasai. Anda harus melupakan tentang membuat Duan Lingtian bergabung dengan Vermilion Bird Sanctum. Dia tidak akan bergabung dengan Sanctummu. Ekspresi Wu Yi berubah kaku ketika dia melihat tatapan tegas Duan Lingtian. Dia menghela nafas. Baik, akhirnya. Wu Yi melambaikan tangannya tak berdaya, tampak seperti balon kempis. Sepertinya dia telah berusia beberapa dekade. Penatua Wu Yi, hal terpenting sekarang adalah menyelesaikan krisis yang dihadapi Duan Lingtian saat ini. Guo Xiong berkata saat ekspresinya berubah serius. Wu Yi sadar kembali ketika dia mendengar kata-kata Guo Xiong, dan ekspresinya juga berubah serius. Karena Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru, menurut aturan tak tertulis dari Sekte Pemujaan Api, kejahatan yang dia lakukan bukanlah masalah besar. Namun, kami masih perlu menunjukkan dan menghukumnya. Kalau tidak, akan sulit untuk berurusan dengan yang lain. Petik 2. Wu Yi dan Guo Xiong saling memandang sebelum mereka mencapai kesepakatan bersama. Aturan yang tidak diucapkan. Sudut bibir Duan Lingtian berkedut saat mendengar kata-kata Wu Yi. Duan Lingtian tahu Sekte Pemujaan Api benar-benar menghargai para jenius berbakat dan tidak akan menghukumnya mati karena membunuh Yuan Brothers karena dia memiliki akar spiritual bawaan biru. Namun, dia tidak tahu bahwa sebenarnya ada aturan yang tidak diucapkan. Di luar wilayah api, seiring berjalannya waktu, Lian mulai merasa semakin gelisah. Bahkan wajahnya pucat. Ini belum berakhir. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Seharusnya tidak butuh waktu lama jika kedua tetua penegakan ingin membunuh Duan Lingtian. Apakah ada perubahan? Perubahan? Apa yang bisa berubah? Banyak murid Vermilion Bird Sanctum juga merasa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak tahu apa yang salah. Saudara muda Lingtian, secercah harapan bisa dilihat di kedalaman mata Guli. Wah, akhirnya, di bawah pengawasan semua orang, wilayah api yang menghalangi pandangan semua orang menghilang, memperlihatkan 3 sosok. Ini, ketika mereka melihat Duan Lingtian yang mereka pikir telah terbunuh berdiri di sana tanpa cedera, para murid Vermilion Bird Sanctum bingung. Setelah sekian lama, kedua tetua penegakan tidak membunuh Duan Lingtian. Karena mereka tidak membunuhnya, apa yang mereka lakukan untuk waktu yang lama? Mata Lian berkilat saat dia melihat kedua tetua penegakan dan bertanya dengan suara yang dalam, Penatua Wu Yi,
Penatua Guo Xiong, apa yang kamu lakukan tadi?" Meskipun dia telah berbicara dengan jelas, baik Wu Yi maupun Guo Xiong mengabaikannya. Hal ini menyebabkan ekspresi Lian menjadi sangat gelap. "Saudara muda Ling Tian, Anda," pada saat yang sama, Guli tidak bisa membantu tetapi mengirimkan suaranya ke Duan Ling Tian. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. "Kakak senior Guli, lihat saja apa yang terjadi selanjutnya." Duan Ling Tian menyela transmisi suara Guli. Ketika dia berbicara, dia terdengar tenang. Guli mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Duan Ling Tian. Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya kembali ke Penatua Penegakan Suaka Penyu Hitam Guo Xiong. Penilaian mengenai Duan Ling Tian bergantung sepenuhnya pada Penatua Guo Xiong. Perhatian kebanyakan orang tertuju pada Guo Xiong ketika Penatua Penegakan Suaka Burung Vermilion Wu Yi tiba-tiba berdeham. Setelah dia berhasil menarik perhatian semua orang, Wu Yi berkata dengan keras, "Setelah penyelidikan lebih lanjut, saya telah memastikan bahwa Duan Ling Tian memang membunuh Yuan Brothers untuk membela diri." Duan Ling Tian membunuh Yuan Brothers untuk membela diri. Guli dan murid Vermilion Bird Sanctum lainnya tercengang. Namun, dia membunuh Yuan Kuang tanpa ampun meskipun dia bisa menghindarinya. Perilaku seperti itu harus dicegah. Penatua Guo Xiong akan mengumumkan keputusan akhir tentang kejahatan Duan Ling Tian, kata Wu Yi. Setelah mendengar pernyataan Wu Yi sebelumnya, ekspresi Lian berubah secara dramatis. Perasaan tidak menyenangkan yang dia rasakan sebelumnya tidak salah. Babak 1952, Gila Lian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Murid Sanctum Penyu Hitam, Duan Ling Tian, telah membunuh Yuan Hong dan Yuan Kuang dari Vermilion Bird Sanctum. Meskipun dia melakukannya untuk membela diri dan memiliki alasan yang sah untuk melakukannya, dia terlalu ceroboh ketika membunuh Yuan Kuang. Oleh karena itu, Penatua Penegakan Sanctum Vermilion Bird Wu Yi dan saya telah mencapai kesepakatan. Kami telah memutuskan bahwa dia akan mulai melayani di tambang pertama Sekte Pemujaan Api selama 10 tahun setelah 3 bulan. Di bawah pengawasan semua orang, Penatua Penegakan Sanctum Penyu Hitam Guo Xiong mengumumkan putusan. Duan Ling Tian harus melayani di tambang pertama 4 tempat suci selama 10 tahun setelah 3 bulan. Adegan menjadi hening begitu Guo Xiong selesai berbicara. Selain Guo Xiong dan Wu Yi yang terlihat tenang, satu-satunya orang lain yang juga tenang adalah Duan Ling Tian. Dia tampak tidak terkejut dengan putusan itu seolah-olah dia sudah mengetahuinya sebelumnya. Semua orang, termasuk Lian dan Guli, terkejut. Lian akhirnya sadar kembali. Dia menatap Guo Xiong dengan ekspresi muram dan berteriak, "Penatua Guo Xiong. Duan Ling Tian mungkin telah membunuh Yuan Hong untuk membela diri. Namun, bagaimana Anda bisa mengatakan dia membunuh Yuan Kuang untuk membela diri juga? Bukankah agak konyol bagimu untuk sampai pada kesimpulan seperti itu?" Lian mulai menanyai Guo Xiong. Ekspresi Guo Xiong langsung berubah muram saat dia menatap Lian dengan dingin. "Penatua Lian, keputusan ini dibuat bersama oleh Penatua Wu Yi dan saya. Jika menurut Anda itu tidak adil, Anda dapat mengajukan keluhan di Aula Penegakan Sein Len setelah beberapa hari. Pada saat itu, putusan saya seharusnya direkam di Aula Penegakan Sein Len. Untuk saat ini, Anda tidak berhak mempertanyakan keputusan saya." Guo Xiong berkata dengan kasar dan sinis. Bagaimanapun, itu adalah kesalahan Lian. Dia tidak bisa dengan bebas menerima Duan Ling Tian sebagai muridnya. Meskipun dia mungkin tidak jauh lebih lemah dari Lian, dia masih lebih lemah. Selain itu, Lian memiliki dukungan yang lebih kuat di Sekte Pemujaan Api dibandingkan dengannya. Jika Duan Ling Tian menerimanya sebagai tuannya, dia mungkin tidak bisa melindunginya. Untuk alasan ini, jika Duan Ling Tian menjadi murid langsung dari Black Turtle Sanctum, Lian akan melangkah dengan hati-hati bahkan jika dia bermaksud untuk berkomplot melawan Duan Ling Tian. Pemimpin Sanctum dari Black Turtle Sanctum adalah Penatua Api Emas. Itu adalah posisi berpangkat tinggi di antara para tetua di Sekte Pemujaan Api. "Kamu," Lian menjadi marah setelah mendengar kata-kata Guo Xiong. Dia menatap tajam ke arah Guo Xiong saat tubuhnya gemetar karena marah. Namun, Guo Xiong hanya mengabaikannya. Dia tidak takut Lian akan bergerak melawannya. Jika Lian berani melakukannya, dia yakin dia bisa mengirim Lian ke Balai Penegakan Tanah Suci. Dia akan membuat Lian membayar harga yang mahal bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya. "Penatua Wu Yi, apakah Anda juga setuju dengan keputusan Penatua Guo Xiong?"
Lian bertanya setelah dia menarik napas dalam-dalam untuk menekan amarahnya dan berbalik untuk melihat Wu Yi. Bukankah Penatua Guo Xiong mengatakannya sebelumnya? Ini adalah keputusan yang dibuat bersama. Wu Yi menjawab dengan agak tidak sabar saat menghadapi pertanyaan Lian. Sangat baik. Setelah putusan Anda dicatat dalam gulungan Aula Penegakan Tanah Sein, saya secara pribadi akan pergi ke Aula Penegakan untuk mengajukan keluhan tentang ketidakadilan ini. Saya akan keberatan dengan keputusan yang dibuat hari ini. Ekspresi Lian menjadi marah ketika dia mendengar kata-kata Wu Yi. Setelah itu, Lian menatap Wu Yi dan Guo Xiong dengan dingin sebelum dia melirik Duan Lingtian dan mencibir. Duan Lingtian, meskipun saya tidak tahu apa yang Anda lakukan untuk membuat mereka melanggar hukum, Anda harus tahu bahwa mereka tidak memiliki aula penegakan sekte pemujaan api. Setelah putusan dicatat dalam gulungan aula penegakan, saya akan segera pergi ke aula penegakan untuk menolak ini. Pada saat itu, aula penegakan akan mengirimkan tetua penegakan tanah suci lainnya untuk menyelidiki ini. Hari-harimu sudah terhitung, Lian berkata sambil menatap Duan Lingtian seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Duan Lingtian bahkan tidak repot-repot melihat Lian. Begitu Lian selesai berbicara, Duan Lingtian berkata, "Idiot. Idiot." Kata-kata Duan Lingtian mengguncang para murid Vermilion Bird Sanctum yang hadir. Duan Lingtian ini benar-benar berani. Dia berani menyebut Lian idiot. Duan Lingtian, Anda mencari kematian. Lian sudah mendidih karena marah. Ketika dia mendengar Duan Lingtian memanggilnya idiot, dia langsung marah. Sepertinya dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bergerak melawan Duan Lingtian. Menurutnya, dia harus memberi Duan Lingtian pelajaran hari ini bahkan jika dia belum bisa membunuhnya. Tepat ketika Lian hendak menyerang, Duan Lingtian tiba-tiba berbalik untuk menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Penatua Lian, apakah Anda salah paham tentang sesuatu? Anda tidak berpikir saya menyebut Anda idiot, bukan? Aku bahkan tidak melihatmu. Atau apakah Anda memiliki nama panggilan seperti itu?" Petik 2. Ekspresi acuh tak acuh Duan Lingtian membuat Lian semakin marah. Dia berharap dia bisa merobeknya menjadi jutaan keping. Sangat disayangkan, tetapi dia tahu dia tidak bisa bergerak melawan Duan Lingtian hari ini. Ini karena begitu Duan Lingtian selesai berbicara, dia melihat perhatian Guo Xiong dan Wu Yi langsung tertuju padanya. Seolah-olah mereka berdua akan menyerangnya, dia bergerak melawan Duan Lingtian. "Duan Lingtian, kamu tidak akan bisa berpuas diri lama-lama." Lian menatap Duan Lingtian lagi sebelum dia pergi dengan marah tanpa menunggu tanggapan Duan Lingtian. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat dia menatap sosok Lian yang pergi. Ada kilatan dingin di kedalaman matanya. Jika dia diberi kesempatan, dia tidak akan membiarkan Lian hidup. Bagaimanapun, Lian seperti bom waktu baginya. Apa yang baru saja terjadi? Duan Lingtian hanya menerima hukuman ringan setelah membunuh 2 murid Vermilion Bird Sanctum kita. Bukankah ini terlalu banyak? Selain itu, apa yang terjadi di dalam wilayah Penatua Wu Yi? Ada apa dengan perubahan besar dalam situasi ini? Ya, sebelumnya, Penatua Guo Xiong dan Penatua Wu Yi jelas tidak senang dengan Duan Lingtian, namun, setelah keluar dari wilayah api, jelas bahwa mereka berdua berada di pihak Duan Lingtian dan melindunginya. Mereka bahkan memberinya alasan dan memberinya hukuman yang begitu ringan. Sesuatu pasti telah terjadi di wilayah api, sayangnya, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di dalam. Murid Vermilion Bird Sanctum berbisik di antara mereka sendiri. Mereka semua dipenuhi dengan pertanyaan. Mereka semua melihat perubahan sikap Penatua Penegakan Suaka Penyu Hitam Guo Xiong dan Penatua Penegakan Sanctum Burung Vermilion Wu Yi sebelum dan sesudah mereka memasuki wilayah api. Mereka semua bingung dengan perubahan besar dalam sikap mereka. Mereka berubah dari ingin membunuh Duan Lingtian menjadi melindunginya. Semua ini terjadi begitu cepat, mereka merasa sulit untuk menerimanya. Hanya ada satu hal yang mereka yakini. Sesuatu pasti telah terjadi di teritori. Kalau tidak, sikap kedua tetua penegakan itu tidak akan berubah begitu drastis dan cepat. Setelah putusan dibuat, Guo Xiong dan Wu Yi juga pergi. Banyak murid Vermilion Bird Sanctum yang ingin tahu tentang masalah ini langsung bertanya kepada Duan Lingtian, "Duan Lingtian, dapatkah Anda memberitahu kami mengapa kedua tetua penegakan mengubah sikap mereka secara drastis setelah keluar dari wilayah api? Jika Anda semua ingin tahu, Anda dapat pergi dan bertanya kepada Penatua Wu Yi." Duan Lingtian hanya tersenyum dan menggunakan Wu Yi sebagai tameng.
Setelah murid Vermilion Bersanctum gagal mendapatkan jawaban dari Duan Lingtian, mereka akhirnya menyerah. Saudara muda Lingtian, ada apa? Setelah kelompok murid Vermilion Bersanctum bubar, Guli akhirnya berduaan dengan Duan Lingtian. Dia mengirimkan suaranya kepadanya dan bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi. Guli juga ingin tahu tentang masalah ini. Tidak banyak yang terjadi, saya hanya menunjukkan kepada mereka nilai saya, jawab Duan Lingtian melalui transmisi suara sambil tersenyum dingin. Maksud kamu apa? Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Guli menjadi semakin penasaran. Saya memiliki akar spiritual bawaan biru. Duan Lingtian berkata dengan senyum tipis. Dia tidak perlu menyembunyikan masalah ini dari Guli. Akar spiritual bawaan biru. Ketika Guli mendengar kata-kata Duan Lingtian, matanya langsung melebar dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Apa yang terjadi? Saya pikir Anda memiliki akar spiritual bawaan kuning. Berita tentang Duan Lingtian yang memiliki akar spiritual bawaan kuning telah lama menyebar di 4 tempat suci simbol. Wajar jika Guli mendengarnya. Namun, Duan Lingtian baru saja mengatakan bahwa dia memiliki akar spiritual bawaan biru. Guli benar-benar tercengang. Saya tidak menyangka saudara muda Lingtian memiliki akar spiritual biru. Memang, hanya akar spiritual bawaan seperti itu yang layak untuk bakat marsial Dao Anda. Guli akhirnya sadar kembali. Dia menganggap berita yang dia dengar dari Black Turtle Sanctum itu salah. Karena itu, dia tidak lagi menanyai Duan Lingtian. Kakak senior Guli, akar spiritual bawaanmu cukup bagus, kan? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Ini jauh lebih lemah dari milikmu, aku hanya memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau, kata Guli. Akar spiritual bawaan hijau cukup bagus. Duan Lingtian mengangguk. Babak 1953, Waria Terkutuk. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Di Sekte Pemujaan Api, bahkan seseorang dengan potensi terburuk dengan akar spiritual bawaan hijau masih bisa menjadi penatua api perunggu. Berdasarkan bakat kakak senior Guli, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi penatua api perak Sekte Pemujaan Api. Kata Duan Lingtian. Saudara muda Lingtian. Ekspresi Guli berubah serius ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Apa? Jantung Duan Lingtian berdetak kencang ketika dia melihat ekspresi serius Guli yang tiba-tiba. Saudara muda Lingtian, saya ingin meninggalkan Sekte Pemujaan Api untuk saat ini, ada sesuatu yang harus saya lakukan, kata Guli setelah menarik napas dalam-dalam. Apa yang terjadi? Duan Lingtian bertanya, bingung. Tidak nyaman bagiku untuk menjelaskannya padamu sekarang, namun, masalah ini sangat penting bagiku. Saya awalnya berencana untuk pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Namun, Yuan Brothers terus mengawasi saya sehingga saya tidak memiliki kesempatan untuk menemukan Anda di Black Turtle Sanctum, kata Guli. Siapa yang tahu Anda akan datang hari ini dan bahkan membunuh Yuan Brothers untuk membalas saya. Saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Kakak senior Guli, tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, kamu akan selalu mendapat dukunganku. Karena Guli mengatakan tidak nyaman baginya untuk menjelaskan masalah ini, Duan Lingtian tidak terus menanyainya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Apakah dia tidak menyimpan rahasia dari Guli juga? Senyum langsung muncul di wajah Guli setelah dia mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Namun, jika Anda berniat untuk pergi, kakak senior Guli, sebaiknya Anda melakukannya sesegera mungkin, bahkan, sekarang adalah waktu terbaik. Jika tidak, penatua api perak pertama tempat penyulingan hitam Lian dan Yang Chong, penatua kelima dari Sekte Pletora Utara, mungkin akan membuntuti Anda, kata Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh. Itu juga yang aku pikirkan. Guli mengangguk. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia berkata, saya harap saudara muda Lingtian akan membantu saya memberitahu Tuan Istana Su tentang ini. Baik, Duan Lingtian berjanji tanpa ragu-ragu. Setelah itu, Duan Lingtian mengirim Guli sampai ke utara Vermilion Bersanctum sebelum dia akhirnya berhenti. Jika mereka pergi lebih jauh ke utara, mereka akan dianggap meninggalkan Vermilion Bersanctum. Kakak senior Guli, harap berhati-hati, kata Duan Lingtian kepada Guli. Saudara muda Lingtian, Anda harus berhati-hati saat berada di Sekte Pemujaan Api. Ketika saya telah menyelesaikan masalah saya akan kembali dan membantu Anda. Mungkin, pada saat itu,
saya akan lebih banyak membantu dan tidak sia-sia seperti saya sekarang. Guli berkata dengan anggukan saat senyum mencela diri muncul di wajahnya. Apa yang kamu katakan, kakak senior Guli? Tidak peduli apa yang terjadi, kau tetap kakak seniorku. Tidak ada yang akan mengubah itu, kata Duan Lingtian dengan serius. Di bawah pengawasan Duan Lingtian, Guli akhirnya pergi. Setelah sosok Guli menghilang dari pandangannya, Duan Lingtian akhirnya sadar kembali dan meninggalkan Vermilion Bird Sanctum untuk kembali ke Black Turtle Sanctum. Apa yang paling ingin dilakukan Duan Lingtian sekarang adalah berkultivasi. Dengan akar spiritual bawaan biru ini, kecepatan kultivasinya lebih dari 1 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Saya akan membutuhkan paling banyak setengah bulan untuk menerobos ke tahap penguasaan Divine Saint, beri saya 1 bulan lagi, saya bahkan mungkin menembus ke puncak tahap Divine Saint. Setelah 3 bulan ketika saya harus menjalani hukuman saya di tambang pertama tempat suci 4 simbol, basis kultivasi saya bahkan mungkin berada di panggung orang suci teladan. Selama perjalanan Duan Lingtian kembali, dia bermimpi tentang masa depannya yang cerah. Dengan pemikiran itu, dia bahkan lebih bersemangat untuk kembali berkultivasi. Sementara Duan Lingtian kembali ke tempat suci penyu hitam, Guli juga telah meninggalkan Sekte Pemujaan Api. Setelah meninggalkan Sekte Pemujaan Api, dia memilih arah dan bergerak dalam garis lurus seolah-olah ada sesuatu yang membimbingnya. Selama perjalanan, Guli bergumam pada dirinya sendiri, 30 tahun, sudah 30 tahun. Ada rahasia di hati Guli yang bahkan ayahnya, Gu Qiyun, tidak menyadarinya. Dia telah memperoleh warisan yang tidak lengkap di Dao Martial Saint Land 30 tahun yang lalu. Itu hanya sebagian kecil dari warisan. Menurut catatan di sebagian kecil warisan, ia harus menuju ke provinsi atas tanah suci Dao Martial untuk menemukan seluruh warisan. Itulah alasan mengapa dia selalu ingin pergi ke provinsi atas. Namun, dia tidak segera pergi untuk mencari warisan begitu dia tiba di provinsi atas untuk lebih memahaminya. Daya saingnya hanya dipicu ketika dia disiksa oleh Yuan Brothers. Dia sangat berharap bahwa dia memiliki warisan yang lengkap pada saat itu. Dia tidak memberitahu ayahnya, Gu Qiyun, tentang warisan karena peringatan yang ditinggalkan oleh senior yang telah meninggalkan warisan. Dia telah memperingatkannya agar tidak berbagi berita tentang warisan dengan keluarga dan teman-temannya. Kecuali jika itu adalah seseorang yang cocok dengan warisan, dia tidak boleh meneruskannya. Untuk menghindari menempatkan dirinya di tempat yang sulit, dia merahasiakan ini. Menurut catatan dalam warisan yang saya peroleh di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, warisan yang akan saya peroleh adalah milik sekte kuno yang dikenal sebagai 7 sekte absolut. 7 sekte absolut memiliki total 7 absolut, warisan yang saya temukan adalah absolut ketiga, keturunan Kratos. Aku akan menjadi pewaris keturunan Kratos saat ini. Mata Guli cerah. Selama saya bisa mendapatkan absolut ketiga, keturunan Kratos dari 7 sekte absolut, kekuatan saya akan meningkat pesat. Pada saat itu, saya mungkin bisa membantu saudara muda Lingtian dalam menyelamatkan istrinya ketika saya kembali ke Sekte Pemujaan Api. Provinsi atas tanah suci bela diri Dao sangat luas. Itu jauh lebih besar dari provinsi bawah tanah suci Dao Martial. Di provinsi atas tanah suci bela diri Dao, di wilayah Kutub Utara, salju turun di sana sepanjang tahun. Langit dan tanah tampak sulit dibedakan karena semuanya berwarna putih. Pada saat ini, sesosok tua berdiri di atas gunung yang tertutup salju di wilayah Kutub Utara. Meskipun pakaiannya tipis, dia tidak terlihat kedinginan sama sekali. Saat pakaian lelaki tua itu berkibar tertiup angin, ditambah dengan turunnya salju, dia tampak seperti makhluk surgawi. Jika ada orang lain di sana, mereka akan menemukan bahwa kaki lelaki tua itu tidak menyentuh tanah. Bahkan, salju tidak menimpanya. Seolah-olah ada perisai tak terlihat di sekelilingnya. Angin dingin bertiup terus-menerus ke arah lelaki tua itu, tetapi dia terus berdiri di sana tanpa bergerak. Matanya melihat ke kejauhan ke arah barat daya. Jari-jarinya bergerak seolah sedang menghitung sesuatu sambil bergumam pelan, pewaris keturunan hujan kabut telah tumbuh lebih kuat, apalagi pewaris keturunan Kratos tampaknya telah muncul, sepertinya hari ketika orang-orang dari 7 sekte absolut berkumpul tidak terlalu jauh. Pengumpulan 7 absolut, utusan tua, itu adalah mimpi indah yang kamu miliki. Tanpa mengetahui kapan, seorang wanita cantik telah muncul di gunung yang tertutup salju juga. Meskipun dia berjalan di atas salju, tidak ada jejak langkah kakinya sama sekali.
Wanita cantik itu memiliki wajah yang sangat cantik. Ciri-cirinya yang hampir sempurna tidak akan terlupakan begitu orang melihatnya. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Sejauh yang saya tahu, absolut ke-6, keturunan Didymus, masih belum ditemukan, kan? Kata wanita cantik itu. Keturunan Didymus ada di tangan saya telah memilih pewaris untuk itu. Melihat waktu, Wu Ying harus membawa orang itu ke sini sekarang, kata lelaki tua itu. Yue Wu Ying, ladyboy yang malang itu. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, sedikit rasa jijik muncul di mata wanita cantik itu. Begitu wanita cantik itu selesai berbicara, sebuah suara feminin berkata, "Janda Hua, siapa yang kamu sebut ladyboy celaka?" Ada sedikit kemarahan dalam suara itu. Suara itu sepertinya datang entah dari mana. Sepertinya tidak ada orang lain di gunung yang tertutup salju. Aku mengacu pada orang dengan suara androgini. Apa, kamu sedih? Jangan lupa bahwa basis kultivasi Anda jauh di bawah milik saya. Anda bisa melawan saya jika Anda tidak bahagia. Setelah mendengar suara feminin, wanita cantik itu tampak berubah menjadi rubah betina. Suara feminin itu hanya mendengus. Tampaknya telah menghilang sepenuhnya. Kau adalah penatuannya. Kenapa kau tidak meninggalkannya sendirian? Pria tua itu menghela nafas. Jika ayah Duan Lingtian, Duan Rufeng, ada di sini, dia pasti bisa mengenali lelaki tua itu. Itu tidak lain adalah utusan tua. Bahkan, dia juga tidak asing dengan suara feminin dari tadi. Itu milik Yue Wu Ying yang telah menghabiskan beberapa waktu di sisinya. 7 sekte absolut memiliki 7 absolut. Absolut keempat adalah Dark Shadow. Pewaris keturunan itu pandai membunuh. Mereka bisa dianggap sebagai raja pembunuhan. Yue Wu Ying saat ini adalah pewaris Dark Shadow. Karena ladyboy yang malang ada di sini, aku menganggap pewaris keturunan Didymus yang kamu pilih juga ada di sini. Ayo pergi dan temui mereka bersama. Kata wanita cantik itu. Berdasarkan kata-katanya, jelas dia tertarik pada siapa yang dipilih utusan tua untuk mewarisi keturunan Didymus dari 7 sekte absolut. Pada saat yang sama, di aula utama sebuah istana yang berdiri di atas platform luas di gunung yang tertutup salju, 2 suara wanita terdengar terkejut pada saat yang bersamaan. Nona Suenai, kenapa kamu di sini? Wanita muda itu juga tercengang ketika melihat sepasang anak kembar di depan matanya. Wanita muda yang berjalan ke aula utama tidak lain adalah Han Suenai yang dibawa ke provinsi atas tanah suci bela diri Dao oleh tuannya. Dia juga nona muda sulung dari Greenwave Mansion di provinsi bawah tanah suci Dao Martial. Kalian berdua adalah orang yang dibawa oleh ladyboy celaka, Yue Wu Ying. Han Suenai bertanya dengan heran setelah beberapa saat ketika dia sepertinya mengingat sesuatu. Suenai, aku akan mengatakan ini lagi, aku bukan ladyboy yang malang. Nama saya Yue Wu Ying, Anda dapat memanggil saya sebagai kakak senior Yue Wu Ying atau Tuan Yue Wu Ying. Suara feminin terdengar di aula utama lagi. Itu terdengar menakutkan. Bab 1954, 6 surga mutlak menentang nasib mengubah formasi besar. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Nona Suenai, kenapa kamu ada di sini? Salah satu saudara kembar memandang Han Suenai dengan heran. Jelas dia tidak menyangka akan bertemu Han Suenai di sini. Berdasarkan apa yang dia ketahui, Han Suenai adalah nona muda sulung dari kekuatan kelas 5, Greenwave Mansion, dari provinsi bawah tanah suci Dao Martial. Mengapa dia ada di sini? Nangong Yi, aku di sini jauh lebih awal dari kalian berdua. Han Suenai mengedipkan matanya yang indah, dan dia terdengar terkejut ketika dia berkata, namun, aku tidak menyangka pewaris keturunan Didymus yang dikatakan oleh ladyboy celaka yang dipilih kakek utusan adalah kalian berdua. Ini benar-benar mengejutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara kembar yang berdiri di depan Han Suenai tidak lain adalah Nangong Chen dan Nangong Yi. Sejak saudara-saudara dibawa ke Azure Cloud Mansion oleh Duan Lingtian, mereka telah tinggal di sana. Sampai beberapa waktu yang lalu, mereka dibawa pergi dari Azure Cloud Mansion oleh Yue Wu Ying dan datang ke provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Selama perjalanan, Yue Wu Ying juga memberitahu mereka tentang beberapa hal. Mereka tahu bahwa mereka akan menjadi pewaris keturunan Didymus dari sekte kuno di tanah suci bela diri Dao, 7 sekte absolut. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka. Untuk alasan ini, mereka bersemangat untuk waktu yang lama. Namun,
Mereka tidak menyangka akan bertemu Han Suenai di sini. Mereka bukan orang asing bagi Han Suenai. Kembali ketika mereka masih di benua awan, mereka bertemu Han Suenai melalui Duan Lingtian. Suenai, jika kamu terus memanggilku seperti itu, jangan salahkan aku jika aku mulai membencimu. Suara feminin terdengar lagi di udara, mengungkapkan ketidakpuasannya, meskipun tidak ada yang terlihat. Bukan aku yang memberimu julukan waria jahat. Jika Anda akan membenci seseorang, maka Anda harus membenci tuanku. Selama kamu bisa membuatnya berhenti memanggilmu Ladyboy celaka, aku pasti akan berhenti memanggilmu seperti itu, kata Han Suenai dengan nakal ke udara. Suara feminin tidak lagi berbicara setelah itu. Yue Wuying tetap di sudut, merasa tertekan. Tuan Han Suenai, janda Hua, tidak hanya satu generasi lebih tua darinya, tetapi kekuatannya juga jauh lebih unggul darinya. Nona Suenai, apakah Anda juga salah satu murid dari 7 sekte absolut? Namong Chen yang berdiri di samping bertanya dengan takjub. Namun, Han Suenai bahkan lebih terkejut darinya. Dia memandang Namong Chen seolah-olah dia sedang melihat monster. Dia terkejut. Namong Chen, dia benar-benar bisa memulai percakapan. Dari apa yang dapat diingat Han Suenai, meskipun Namong Brothers secara fisik identik, kepribadian mereka benar-benar berbeda. Yang satu ekstrovert sementara yang lain introvert. Mereka adalah kutub yang berlawanan. Karena alasan itu, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika mendengar Namong Chen berinisiatif untuk memulai percakapan. Tepat sekali, saya juga seorang murid dari 7 sekte absolut, saya adalah pewaris dari keturunan debu merah dari 7 sekte absolut. Han Suenai mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Namong Chen. Meskipun keturunan debu merah mungkin berada di peringkat ke-7 dalam 7 sekte absolut, itu adalah salah satu keturunan terpenting dalam 7 sekte absolut karena mereka bertugas mengumpulkan informasi. Tidaklah keterlaluan untuk menggambarkan keturunan debu merah sebagai mata dan telinga dari 7 sekte absolut. Selain itu, terlepas dari keturunan hujan kabut yang memiliki tempat khusus di 7 sekte absolut, peringkat dari absolut lainnya tidak ditentukan oleh kekuatan. Kesampingkan yang lain, dan fokus pada absolut kedua, utusan, dalam hal kemampuan bertarung, jika mereka semua dari 7 sekte absolut memiliki basis kultivasi yang sama, tidak ada dari mereka yang bisa memenangkan absolut ketiga, keturunan Kratos. Namun, absolute ketiga, Kratos, belum tentu bisa menghindari upaya pembunuhan dari absolute keempat, Dark Shadow, jika mereka memiliki basis kultivasi yang sama. Absolut keempat, bayangan gelap, belum tentu bisa mengalahkan absolut ke-6, Didymus, jika mereka bekerja sama. Lagi pula, dia hanya bisa membunuh satu orang dalam waktu singkat, dan mutlak ke-6, Didymus, memiliki 2 orang. Jika mereka berdua melawannya, dia, tentu saja, akan sulit untuk bersembunyi. Terlepas dari keturunan hujan kabut, semua absolut dari 7 sekte absolut memiliki karakteristik dan kekuatannya sendiri. Di luar istana, dari kejauhan, di langit yang dipenuhi kepingan salju yang berjatuhan, utusan tua dan seorang wanita cantik berjalan berdampingan. Langkah mereka membuatnya tampak seperti sedang berjalan santai. Saat mereka berjalan, wanita cantik itu memandang utusan tua dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Utusan tua, apakah Anda benar-benar berencana untuk membuka formasi besar perubahan 6 surga absolut yang menentang nasib?" "Ya," utusan tua mengangguk dan berkata, "sejak pewaris mutlak pertama, keturunan hujan kabut telah muncul dan tumbuh lebih kuat, saatnya untuk mengaktifkan 6 absolut surga menentang nasib mengubah formasi besar yang ditinggalkan oleh leluhur pedang suci. Jika tidak, 6 absolute lainnya tidak akan mampu mengimbangi kecepatan pewaris absolute pertama. Kamu pergi dan cari pewaris keturunan Kratos dan bawa dia ke sini. Aku akan kembali ke klan Phoenix untuk menjemput gadis yang mewarisi keturunan Phoenix yang berkobar. Pada saat itu, aku akan dapat membuka formasi besar perubahan 6 absolute Heaven Defying Fate dan memberikan ke 6 ahli waris absolute sekali dalam satu waktu, kesempatan seumur hidup. Pada saat itu, Anda dan saya dapat mengambil kursi belakang," kata utusan tua. "Aku telah menemukan pewaris untuk keturunan debu merah, namun, keturunan nabimu tampaknya belum memiliki pewaris." Wanita cantik itu bertanya, "Jika keturunan utusan tidak memiliki ahli waris dan Anda mengaktifkan formasi besar 6 absolut surga menentang nasib mengubah, bukankah itu akan membahayakan pewaris masa depan keturunan utusan? Anda dan saya terlalu tua untuk sepenuhnya menuai manfaat dari formasi besar perubahan 6 surga absolut yang menentang nasib.
Selain itu, sejauh yang saya tahu, formasi besar perubahan 6 surga absolut yang menentang nasib yang ditinggalkan oleh Sword Saint Ancestor dirancang untuk ahli waris dari 6 keturunan lainnya selain dari pewaris keturunan pertama. Jika ada satu yang kurang, efeknya akan sangat berkurang. Yakinlah, aku telah menemukan pewaris dari keturunan utusan sejak lama, ketika aku pergi ke klan Phoenix untuk membawa kembali gadis dari keturunan Phoenix yang berkobar. Aku juga akan membawa ahli warisku kembali, utusan tua dikatakan. Apa? Mendengar perkataan utusan tua, wanita cantik itu langsung kaget. Kamu sudah menemukan pewaris keturunan utusan. Ngomong-ngomong, aku menemukan pewarisku lebih awal darimu, dia hanya tidak berkultivasi di sisiku, kata utusan tua sambil tersenyum tipis. Orang tua, kamu benar-benar pandai menyimpan rahasia. Aku benar-benar tidak curiga sama sekali. Aku sudah membuang waktuku untuk mengkhawatirkanmu dan jika kamu bisa menemukan orang yang pantas. Wanita cantik itu membentak, ayo pergi dan lihat dua orang kecil yang akan mewarisi keturunan Didymus. Sementara itu, utusan tua dan wanita cantik itu akhirnya tiba di istana di gunung yang tertutup salju. Utusan tua memasuki istana segera setelah dia selesai berbicara ketika wanita cantik itu mengikuti di belakangnya. Salju terus turun di gunung yang tertutup salju. Itu menyembunyikan istana yang terletak di gunung. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan amat, seseorang tidak akan dapat menemukan keberadaannya. Gunung yang tertutup salju menyatu dengan baik dengan lanskap bersalju, membuatnya tidak mencolok. Untuk alasan ini, 3 sekte besar tidak menyadari lokasinya. Jika tidak, mereka akan mengirimkan banyak pembangkit tenaga listrik jika mereka tahu sisa-sisa 7 sekte absolut disembunyikan di sana. Satu-satunya tujuan adalah untuk melenyapkan semua yang berasal dari 7 sekte absolut. Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadari keberadaan istana di gunung yang tertutup salju juga. Selain itu, dia juga tidak menyadari bahwa hampir semua pewaris 7 sekte absolut saat ini ada di sana. Faktanya, Duan Lingtian masih belum tahu tentang keberadaan 7 sekte absolut, belum lagi fakta bahwa identitasnya sebagai pewaris keturunan hujan kabut dan pemimpin 7 sekte absolut. Sejak dia kembali ke Suaka Penyu Hitam dan kediaman murid Suaka Penyu Hitam, Duan Lingtian fokus pada kultivasinya di tingkat keempat dari Pagoda Indah 7 Harta Karun. Teknik penguasa perang 9 naga. Saat Duan Lingtian mengedarkan metode kultivasi, Sun Saint Energy mengalir melalui 99 Saint Veins di tubuhnya dan menyelesaikan siklus Qi yang hebat berulang kali. Waktu terus berlalu, setelah beberapa waktu, 5 bulan telah berlalu. Pada saat ini, aura besar tiba-tiba melonjak keluar dari Duan Lingtian yang sedang duduk di udara di dalam tingkat keempat dari 7 harta karun Pagoda Indah. Ada petunjuk tentang Sun Saint Energy di aura. Tampaknya ada beberapa perubahan pada Sun Saint Energy juga. Setelah beberapa saat, Sun Saint Energy kembali ke tubuh Duan Lingtian. Seolah-olah itu tidak muncul sama sekali. Saya akhirnya membuat terobosan. Duan Lingtian membuka matanya. Matanya seterang bintang di langit malam. Basis kultivasi Duan Lingtian akhirnya menembus ke Mastery Divine Saint Stage. Butuh waktu sekitar 5 bulan di tingkat keempat dari 7 harta karun Pagoda Indah untuk saya tembus. Ini sedikit lebih dari setengah bulan di dunia luar. Akar spiritual bawaan biru benar-benar menakjubkan, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri dengan mata cerah. Hanya butuh setengah bulan baginya untuk menerobos dari tahap Saint Divine menengah ke tahap Mastery Divine Saint. Bahkan para jenius dengan akar spiritual bawaan biru tidak memiliki kecepatan kultivasinya. Saya harus melanjutkan dan mencoba untuk menerobos ke puncak tahap suci-suci dalam sekali percobaan. Dengan pemikiran itu, Duan Lingtian menutup matanya dan terus berkultivasi. Dia berkultivasi menggunakan teknik penguasa perang 9 naga. Di tubuhnya, ada 9 naga yang berulang kali menggerakkan Sun Saint Energy dan Heaven and Earth Spiritual Energy dalam satu siklus peredaran Qi yang hebat. Ketika Duan Lingtian membuka matanya lagi, 1 tahun 3 bulan telah berlalu di tingkat keempat dari 7 harta karun Pagoda Indah. Di dunia luar, hanya 1,5 bulan telah berlalu. Ketika dia merasakan energi Sun Saint yang luas dan agung di tubuhnya, Duan Lingtian bergumam pelan, saya mungkin telah menerobos terlalu cepat sebelumnya karena itulah fondasi saya tidak stabil. Pada gilirannya, butuh waktu lebih lama bagi saya untuk menerobos ke puncak tahap Saint Saint. Petik 2. Beruntung tidak ada orang di sekitar yang mendengar kata-katanya. Kalau tidak, mereka pasti akan memukulinya.
Hanya butuh 1,5 bulan baginya untuk menerobos dari Mastery Divine Saint Stage ke puncak Divine Saint Stage. Jika itu dianggap lambat, haruskah yang lain mati saja? Bab 1955, Keraguan-raguan Lian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Saya pikir setelah akar spiritual bawaan saya berubah, kecepatan kultivasi saya akan meningkat lebih dari ini, tampaknya masih ada batasan untuk perubahan. Duan Lingtian memahami batasannya setelah mengalami 2 terobosan berturut-turut dalam kultivasinya. Sebelum dia menerobos ke puncak tahap Saint Divine, kultivasinya baru saja memasuki tahap Mastery Divine Saint dan memiliki fondasi yang sangat tidak stabil. Itu karena ketidakstabilan yayasannya yang menyebabkan hambatan dalam kultivasinya baru-baru ini. Jika bukan karena rintangan, saya akan bisa menghemat 33% tambahan waktu saya. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Jika bukan karena fondasinya yang tidak stabil, Duan Lingtian yakin dia akan mampu menembus puncak Divine Saint Stage dari Mastery Divine Saint Stage hanya dalam sebulan. Itulah alasan mengapa terobosannya membutuhkan 2 minggu tambahan. Ini jelas mengacu pada waktu di luar. 1 tahun 3 bulan telah berlalu di tingkat keempat dari 7 harta karun Pagoda Indah, tetapi hanya 1,5 bulan telah berlalu di luar. Perbedaan antara waktu di tingkat keempat dari Seven Treasures Exquisite Pagoda dan dunia nyata kira-kira 1:10. Aku akan bisa menerobos ke panggung orang suci teladan jika aku terus berkultivasi dan menghabiskan waktu di sini, tapi aku harus berhenti berkultivasi untuk saat ini dan fokus untuk memahami kemampuan surgawiku dan mempelajari gerakan pedang hati yang berdaulat. Petik 1. Duan Lingtian berhenti berkultivasi sementara setelah memikirkannya. Faktanya, dia tidak perlu berusaha menstabilkan fondasinya. Selama dia memberinya waktu, yayasannya pada akhirnya akan stabil dengan sendirinya. Masih ada 1 bulan lagi sebelum aku harus pergi ke tambang pertama dari 4 tempat suci simbol untuk menjalani hukumanku. Sebulan di luar adalah 10 bulan di tingkat keempat dari Seven Treasures Exquisite Pagoda. Saya akan mencoba untuk menguasai kemampuan surgawi yang paling berharga dari Black Turtle Sanctum, Black Turtle's Barrier. Aku menolak untuk percaya bahwa hatiku yang telah ditempa oleh pedang hati yang berdaulat tidak dapat menguasainya. Segera setelah itu, Duan Lingtian memutuskan untuk mencoba menguasai kemampuan surgawi tingkat tinggi tempat penyu hitam, penghalang penyu hitam, untuk saat ini. Pada saat yang sama, itu juga akan membuat fondasinya stabil. Hampir 2 bulan telah berlalu di luar, tetapi tidak ada gerakan dari Lian. Sepertinya Balai Penegakan Saint Lan telah menolaknya. Duan Lingtian memikirkan penatua api perak pertama Lian dari tempat penyu hitam sebelum dia mencoba untuk menguasai penghalang penyu hitam. Dia ingat ketika dia membunuh Yuan Brothers di Vermilion Bird Sanctum 2 bulan lalu, dia seharusnya dihukum mati. Namun, penatua penegakan Sanctum penyu hitam Guo Xiong dan penatua penegakan Sanctum burung Vermilion Wu Yi berubah pikiran ketika dia menunjukkan kepada mereka akar spiritual bawaannya. Seorang jenius marsial Dao dengan akar spiritual bawaan biru dapat dianggap sebagai bintang masa depan di sekte pemujaan api. Itu dimaafkan bagi orang seperti itu untuk membunuh 1 atau 2 murid normal. Lagi pula, dibandingkan dengan kematian 1 atau 2 murid normal, menghukum mati seorang jenius marsial Dao akan menimbulkan lebih banyak kerugian bagi sekte pemujaan api. Wajar jika sekte pemujaan api akan memilih untuk melindungi si jenius karena kematian murid normal tidak akan banyak mempengaruhi sekte tersebut. Ini adalah bukti bahwa Dao Martial Saint Lan adalah dunia di mana yang terkuat bertahan dan yang kuat memerintah. Murid yang sangat berbakat dengan masa depan cerah dibebaskan dari mengikuti aturan dan diberi perlakuan khusus bahkan di sekte besar dengan aturan ketat seperti sekte pemujaan api. Duan Lingtian berhasil bertahan karena dia telah menunjukkan nilainya kepada tetua penegakan. Dia telah menunjukkan kepada mereka akar spiritual bawaan birunya. Lian seharusnya sudah mengetahui bahwa aku memiliki akar spiritual bawaan biru. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Lian tidak puas dengan keputusan Guo Xiong hampir 2 bulan lalu, dan dia mengancam akan pergi ke Balai Penegakan Hukum Tanah Suci untuk menolaknya. Namun, 2 bulan telah berlalu sejak itu, dan Lian tidak bergerak. Ini adalah bukti yang cukup bahwa Lian gagal mengubah keputusan Guo Xing. Laporan mengenai putusan saya yang telah diserahkan oleh penatua Guo Xiong ke Balai Penegakan Tanah Suci dengan jelas menyatakan bahwa saya memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru. Kalau tidak, Aula Penegakan Saint Lan tidak akan membiarkan vonis seperti itu berlaku.
Petik 2. Bagaimanapun, aku bisa mengklaim pembelaan diri karena membunuh Yuan Hong. Namun, tidak ada alasan bagiku untuk membunuh Yuan Kuang. Duan Lingtian berani membunuh Yuan Brothers karena dia tahu dia akan segera memiliki akar spiritual bawaan biru. Pada saat itu, sebelum dia membunuh Yuan Hong, dia memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau tua. Dia hanya selangkah lagi dari memiliki akar spiritual bawaan biru. Ternyata, Duan Lingtian benar. Setelah membunuh saudara Yuan dan melahap akar spiritual bawaan mereka, akar spiritual bawaannya berhasil berubah dari hijau tua menjadi biru. Penatua penegakan Sanctum Penyu Hitam Guo Xiong dan Wu Yi tidak akan memiliki perubahan sikap yang drastis jika dia tidak menunjukkan akar spiritual bawaan birunya. Perubahan mereka begitu drastis sehingga mereka berubah dari ingin membunuhnya menjadi melindunginya dengan segala cara. Untuk melindungi Duan Lingtian, Guo Xiong dan Wu Yi membuat pidato besar yang akan memberi mereka pembenaran untuk melindunginya. Tentu, pembenaran itu hanya lelucon di mata murid Vermilion Bird Sanctum yang hadir pada saat itu karena semua orang tahu bahwa tetua penegakan hanya membuat alasan. Bahkan kemudian, apa yang bisa mereka lakukan? Selama Balai Penegakan Seinland memutuskan untuk menghentikan kasus ini, hasil dari insiden tersebut telah diputuskan. Sepertinya hasilnya sudah diputuskan, adapun hukumanku, itu tidak akan banyak mempengaruhi rencanaku untuk mengabdi di tambang pertama dari 4 tempat suci simbol. Berdasarkan aturan 4 simbol Sanctum, murid yang dihukum untuk melayani di tambang masih bisa menjadi murid Seinland selama mereka mendapat pengakuan dari orang-orang di Seinland. Duan Lingtian telah mendengar tentang murid 4 simbol Sanctums yang dihukum tambang karena kesalahan di masa lalu. Selain itu, dia tahu bahwa selama muridnya bisa memasuki tanah suci maka dia akan bebas dari hukuman. Tidak terlalu sulit bagi saya untuk mendapatkan pengakuan untuk memasuki tanah suci Sekte Pemujaan Api. Saya hanya dapat berpartisipasi dalam penilaian tanah suci dan menjadi murid tanah suci dengan kekuatan saya sendiri. Namun, itu akan memakan waktu sebelum penilaian tanah suci berikutnya akan diadakan. Duan Lingtian percaya bahwa dia tidak perlu melayani di tambang pertama dari 4 tempat suci simbol untuk waktu yang lama. Dia akan dapat meninggalkan tambang segera setelah penilaian tanah suci dimulai. Selama dia bisa lulus penilaian dan menjadi murid, dia akan bebas dari hukumannya melayani di tambang selama 10 tahun. Saya akan mencoba untuk menguasai kemampuan surgawi tempat suci penyu hitam, penghalang penyu hitam, selama 10 bulan ke depan. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak bisa menguasai kemampuan surgawi tingkat tinggi defensif terbaik di Sekte Pemujaan Api. Petik 2. Duan Lingtian menjernihkan pikirannya dari semua pikiran yang tidak perlu dan fokus untuk menguasai penghalang penyu hitam. Semua informasi mengenai Black Turtle's Barrier telah tersimpan di benaknya selama kunjungan terakhirnya ke Black Turtle Sanctum. Sementara Duan Lingtian sibuk menguasai penghalang penyu hitam, Lian sangat tidak senang dengan penemuannya baru-baru ini. Apakah Duan Lingtian benar-benar memiliki akar spiritual bawaan biru? Tapi, saya ingat selama penilaian bakat bawaan, dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Mungkinkah dia tidak hanya menyembunyikan basis kultivasinya, tetapi dia juga menyembunyikan akar spiritual bawaannya? Lian berkata saat ekspresinya berubah. Lian pergi ke aula penegakan di Tanah Suci sebulan yang lalu, berniat untuk membatalkan keputusan Guo Xiong. Duan Lingtian dengan sengaja membunuh Yuan Kuang. Murid Vermilion Bird Sanctum manapun bisa membuktikannya. Oleh karena itu, Lian sangat yakin dia bisa membatalkan keputusan Guo Xiong. Menurutnya, selama dia mengajukan keberatan atas putusan Guo Xiong, Balai Penegakan akan mengirim penatua penegakan lainnya untuk menyelidiki masalah tersebut. Pada saat itu, Duan Lingtian pasti akan mati. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Ketika Lian tiba di aula penegakan di Tanah Suci dan membaca laporan yang diajukan Guo Xiong, dia tercengang. Guo Xiong telah melaporkan bahwa ada kemungkinan Duan Lingtian membunuh murid Vermilion Bird Sanctum, Yuan Kuang, dengan sengaja. Karena Duan Lingtian adalah seorang jenius martial Dao yang memiliki akar spiritual bawaan biru, menurut aturan tak tertulis yang mengesampingkan aturan resmi dan hukum Sekte Pemujaan Api, Duan Lingtian tidak boleh dibunuh karena kematian murid biasa seperti Yuan Kuang. Itulah alasan mengapa dia hanya menghukum Duan Lingtian untuk bertugas di tambang pertama dari 4 tempat suci simbol. Aula Penegakan Seinland telah setuju dengan keputusannya mengenai kejeniusan ini dengan akar spiritual bawaan biru. Jenius seperti itu pantas diberi kesempatan. Akar spiritual bawaan biru.
Bagaimana mungkin? Lian merasa seolah-olah 1000 kuda dalam hiruk-pikuk menginjak-injak hatinya setelah dia membaca laporan itu. Dia segera menuduh Guo Xiong memalsukan informasi dalam laporan karena dia yakin bahwa Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan kuning dan bukan akar spiritual bawaan biru. Namun, tanggapan dari sesepuh yang bertugas di aula penegakan Saint Len membuatnya ragu. Sebelum Anda memiliki cukup bukti yang membuktikan bahwa Penatua Penegakan Sanctum Penyu Hitam Guo Xiong memalsukan informasi dalam laporan, Balai Penegakan tidak akan menanggapi tuduhan Anda berdasarkan desas-desus. Tentu saja, jika Anda bersikeras untuk menuduhnya, Anda boleh melakukannya. Kami akan mengirim Penatua Penegakan dari Aula Penegakan untuk pergi bersama Anda untuk memverifikasi kebenaran tuduhan Anda. Jika tuduhan Anda terbukti salah, kami akan menganggapnya sebagai Anda tidak menghormati Aula Penegakan, dan Anda akan dihukum berat. Tetua Penegakan yang bertugas berkata, hal ini membuat Lian ragu-ragu karena tidak menghormati Aula Penegakan bukanlah kejahatan kecil. Meskipun tidak cukup serius untuk diusir dari Sekte Pemujaan Api, hukumannya akan sangat menyiksa.